Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita sekali di saat ini kita boleh kembali berjumpa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar dan merenungkannya. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan membimbing kita. Mari kita mohon bimbingan Tuhan dan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Di sore hari ini kembali kami bersama akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hati kami, pikiran kami, biarkan kami boleh mengkhususkan waktu dan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan, boleh kami mengerti. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca Efesus pasal 4 ayatnya yang kedua. Efesus 4 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saya ulangi sekali lagi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya membuat tema renungan kita pada malam hari ini dengan tema kompak. Orang-orang GKJ itu biasanya dikenal dengan jemaat yang kompak. Contohnya apa kok wong GKJ itu kompak? Kompaknya kayak gini, kalau mau ada event, acara itu misalnya udah yang dirembuk itu nanti acaranya apa? Bukan itu, bukan acaranya yang dirembuk apa. Tapi wis bingung dhisik. Besok pakai baju apa? Seragamnya apa? Wah, dengan seragam menunjukkan, oh kita tuh biar kompak. Atau juga untuk menunjukkan kekompakan biasanya membuat grup. Entah itu di kelompok PA, kelompok lansia, atau apapun. Membuat grup. Atau juga kompaknya itu dengan membuat komunitas yang podo-podo seneng, misalkan pecinta burung, pecinta ikan dan sebagainya. Wah, kompak ini komunitasku gitu. Nah, semua yang saya katakan tadi itu adalah sebagai sarana untuk menunjukkan kekompakan. Gaya grup WA, jajan bareng, gaya seragam itu menunjukkan bahwa itu kompak, itu sarananya. Atau kalau biasanya orang Jawa itu ada pepatah mengatakan aji ning diri iku ing busana. Kurang lebihnya saya mengartikan bahwa ya kehormatan badan itu ada di pakaiannya. Apa yang kita pakai itu menunjukkan siapa kita. Oh, nek pakaiannya apik mesti kayak wong sugih, nek pakaiannya elek paling kayak yo ora sugih gitu nah. Tetapi Rasul Paulus ini tidak menekankan apa yang ada di luar, bukan soal sandangan, bukan soal pakaian, bukan apa yang nampak untuk menampakkan kesatuan. Sebagai orang percaya, Rasul Paulus menggunakan sarana yang ada lebih ke dalam apa yang ada di dalam diri manusia. Sebagai sarana untuk kesatuan, Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya itu selalu hidup dalam rendah hati, lembah lembut, dan sabar. Dan semuanya itu diwujudkan atau ditunjukkan dengan saling membantu. Rasa sabar, sifat lemah lembut dan rendah hati ini adalah sarana orang Kristen dalam persekutuannya. Ini adalah sarana yang dipakai Rasul Paulus, yang dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu memiliki sarana yang sama untuk menunjukkan kesatuan sebagai umat Allah. Kenapa sifat-sifat ini perlu ada dalam setiap hati atau perilaku orang Kristen? Bagaimana kalau orang-orang Kristen itu semuanya tinggi hati? Bagaimana kalau sifatnya kasar dan mudah marah?
Akankah ada tercipta persatuan umat Tuhan? Adakah persatuan di antara orang-orang percaya? Tentu tidak ada. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Kristus hendaklah memiliki sifat, memiliki sikap rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dan itu ditunjukkan dengan sikap saling membantu. Dan saya melihat Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan adalah jemaat yang sangat bermurah hati. Jemaat yang saling mempedulikan, jemaat yang sabar dan menaruh kasih. Mungkin teman, sanak, saudara kita, jemaat Manis Renggo ini cukup banyak yang sudah menjalani isolasi mandiri. Dan saya sangat senang dengan respon yang diberikan oleh gereja, respon yang diberikan oleh jemaat bagi mereka yang menerima bantuan. Ketika ada yang isolasi, entah itu dari gereja, entah itu dari kelompok ataupun perseorangan, ketika ada yang isolasi itu memberikan susu, memberikan cemilan, memberikan makanan, memberikan dorongan untuk semangat, dan itu diupload. Wah, saya tersentuh dengan persaudaraan di GKJ Manis Renggo, kelompok-kelompok, persaudaraan dengan lingkungan. Dan inilah yang mewujud saat ini, yang terwujud di dalam kehidupan saat ini. Ternyata orang Kristen, jemaat Tuhan memiliki kemurahan hati, memiliki rasa saling mengasihi yang ditunjukkan dengan saling menolong. Jika ini bisa terus kita lakukan tanpa harus ada yang sakit, tanpa harus ada yang menderita, tanpa harus ada yang mengalami kebutuhan khusus, alangkah indahnya kehidupan kita bersama. Oleh sebab itu, marilah kita membenahi diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Marilah kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan dalam bersikap, dan sabar dalam segala hal. Dan mari kita wujudkan semuanya itu dalam tolong menolong, dalam mengasihi dan membantu, supaya persatuan Tuhan semakin nyata dan jemaat Tuhan semakin dipersatukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa yang sulit ini, Engkau mengetahui setiap derita yang kami miliki, setiap hal yang kami pergumulkan, ketika kami sakit, ketika kami berputus asa, ketika kami dalam keadaan yang tidak memiliki pengharapan, ketika kami merasa sendiri, ternyata kami salah. Kami memiliki teman, sanak, saudara. Kami memiliki orang-orang yang mengasihi kami, memperhatikan kami. Mereka yang senantiasa menaruh kasih kepada kami. Dan mereka adalah jemaat-Mu. Dia adalah tetangga kami, dia adalah saudara kami. Itulah wujud kesatuan kami umat kepunyaan-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa memelihara kesatuan kami sebagai umat-Mu. Dengan hidup saling mengasihi, hidup saling rendah hati, memiliki tutur kata dan sikap yang lembut, sabar dalam segala perkara. Dan Tuhan memampukan kami melalui masa yang sulit ini dengan tetap bergandeng tangan, merangkul satu yang lain sebagai sanak saudara yang saling mengasihi dan memperhatikan. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan senantiasa menguatkan kita, tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita.